Perkenalkan, nama saya Ayang Balkis dengan NIM 0525611189. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer yang berfokus pada praktik langsung penggunaan command prompt dalam konteks manajemen jaringan. Pada tugas ini saya diminta untuk mempelajari serta mempraktikkan 20 perintah dasar yang sering digunakan dalam pengecekan koneksi, analisis jalur, pengaturan IP, pemeriksaan DNS, serta pengelolaan konfigurasi jaringan pada sistem informasi Windows. Pertama-tama kita siapkan dahulu CMD-nya. Kita cari dulu. Kemudian akan kita masukkan perintah dari soal nomor 1. Yaitu cd. Perintah cd ini berfungsi untuk berpindah direktori atau folder di dalam sistem file. Dengan perintah ini kita dapat masuk ke folder tertentu, kembali ke folder sebelumnya, atau juga menampilkan lokasi folder yang sedang aktif. Kita coba ini. Kemudian untuk yang soal nomor 2 yaitu CLS. Perintah CLS. Perintah ini digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan teks di command prompt. Semua output yang sebelumnya muncul akan hilang dari layar. Kemudian CMD kembali bersih. Perintah ini sangat berguna saat sedang merekam video demonstrasi atau ingin melihat hasil perintah berikutnya dengan atau secara lebih jelas tanpa terganggu output dari sebelumnya. Nah, ini sudah bersih, semua sudah clear. Kemudian dari yang soal nomor 3 yaitu CLS / tanda tanya. CLS / tanda tanya. Penambahan tanda slash dan tanda tanya berfungsi untuk menampilkan dokumentasi atau bantuan tentang fungsi sebuah perintah. Dengan CLS / tanda tanya, sistem akan menampilkan penjelasan detail mengenai penggunaan perintah CLS, termasuk parameter yang tersedia. Ini merupakan bentuk dokumentasi internal dari Windows. Kita coba untuk enter. Kemudian terlihat di sini hasilnya. Please clear the screen. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 4 yaitu dir / tanda tanya. Sama seperti yang sebelumnya, dir / tanda tanya menampilkan informasi lengkap tentang perintah dir. Melalui bantuan ini kita bisa mengetahui parameter tambahan yang dapat digunakan. Misalnya untuk menampilkan file tersembunyi, mengurutkan daftar file, atau menampilkan detail tertentu. Ini adalah salah satu cara untuk mempelajari CMD tanpa harus membuka sumber lain. Kita coba untuk enter. Ini terlihat hasilnya. Kemudian kita ke nomor 5 yaitu ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar pada komputer. Output yang muncul meliputi alamat IP lokal, subnet mask, default gateway, serta status adapter jaringan. Perintah ini sangat sering digunakan ketika memeriksa apakah komputer sudah mendapatkan IP atau apakah ada masalah pada jaringan. Kemudian kita ke nomor 6 ipconfig/all.
Nah, untuk yang perintah ke-6 ini menampilkan informasi yang jauh lebih lengkap dibandingkan IP config biasa. Informasi yang ditampilkan meliputi MAC address, status DHCP, informasi DNS, list time, dan berbagai detail teknis lainnya. Bagian ini sangat penting ketika melakukan troubleshooting lanjutan atau memeriksa karakteristik jaringan secara detail. Kita enter untuk melihat hasilnya. Kemudian kita akan ke soal yang 7, yaitu ipconfig/tanda tanya. Yang perintah soal ke-7 ini digunakan untuk menampilkan bantuan dan seluruh daftar parameter yang tersedia untuk perintah ipconfig. Melalui bantuan ini kita dapat memperlihatkan berbagai opsi seperti /release, /renew, /dns, dan lainnya. Renew, release, dan lainnya. Kemudian kita akan ke yang soal nomor 8, yaitu ipconfig release. /release. Perintah yang release ini digunakan untuk melepas alamat IP yang sedang dipakai komputer, terutama ketika komputer memperoleh IP melalui DHCP dengan merilis IP. Jaringan akan menghapus konfigurasi alamat IP saat ini sehingga adapter jaringan tidak memiliki IP sampai diperbarui kembali. Langkah ini sering digunakan saat terjadi konflik IP. Kemudian kita akan ke nomor 9, ipconfig renew. Nah, yang ke-9 biasanya digunakan setelah ipconfig/release. Perintah ini meminta DHCP server untuk memberikan alamat IP baru. Penggunaan renew membantu memperbaiki masalah jaringan seperti IP konflik atau ketidakmampuan perangkat dalam mendapatkan IP secara otomatis. Seperti ini. Kemudian kita ke nomor 10, yaitu ipconfig/display DNS. Untuk yang nomor 10 ini akan menampilkan seluruh cache DNS yang tersimpan pada komputer, berisi daftar domain yang pernah diakses beserta IP yang terkait. Ini membantu mempercepat akses website dan sangat berguna saat melakukan troubleshooting masalah DNS. Kemudian kita akan ke nomor 11, ipconfig/DNS. Nah, untuk perintah yang nomor 12 ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang adapter jaringan ke server DNS. Perintah ini juga berguna untuk memperbaiki masalah pendaftaran DNS pada jaringan perusahaan atau jaringan yang menggunakan Active Directory. Kemudian kita akan ke yang nomor 13, Bing. Nah, yang ke-13 ini, perintah yang ke-13 ini digunakan untuk menguji apakah komputer dapat terhubung dengan host atau server tertentu. Perintah ping mengirimkan paket ke ICMP atau
ke IP atau domain yang dituju dan menampilkan waktu responnya. Ini adalah alat paling dasar dalam troubleshooting jaringan untuk memeriksa apakah suatu host dapat dijangkau. Seperti ini. Kemudian kita akan ke nomor 14, nested. Nested. Perintah ini menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang berlangsung, port yang terbuka, serta aplikasi yang sedang menggunakan koneksi tersebut. Nested sering juga dipakai untuk memeriksa apakah ada koneksi mencurigakan atau memastikan apakah sebuah server membuka port tertentu. Kemudian kita akan ke soal 15, yaitu perintah tracer. Nah, perintah ini menunjukkan rute perjalanan paket dari komputer menuju server tujuan. Outputnya dapat berupa daftar perangkat atau router yang dilewati paket tersebut. Tracer sangat berguna untuk menemukan lokasi masalah ketika koneksi internet bermasalah, misalnya karena adanya titik putus di jaringan. Seperti ini. Kemudian kita akan ke soal nomor 16, yaitu path ping. Nah, perintah dari soal 16 ini gabungan antara ping dan tracer. Path ping tidak hanya menampilkan rute perjalanan paket, tetapi juga menghitung tingkat paket loss pada tiap titik. Ini membuatnya sangat berguna untuk analisis jaringan secara mendalam, terutama pada jaringan besar atau jaringan yang rumit. Kemudian kita akan ke soal 17, yaitu lookup. Perintah yang ke-17 ini digunakan untuk mengecek informasi DNS. Dengan NSLookup, kita bisa melihat IP dari suatu domain, melihat authoritative DNS, atau menganalisis permasalahan DNS. Perintah ini penting terutama jika terjadi kendala akses website akibat kesalahan dari DNS. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 18, yaitu NAT. NAT sendiri adalah perintah tingkat lanjut untuk mengatur konfigurasi jaringan. Bisa mulai dari pengaturan adapter, firewall, wifi, hingga IP status. NAT adalah salah satu perintah yang paling kuat karena mampu mengubah konfigurasi sistem secara langsung. Kemudian untuk soal yang nomor 19, yaitu row. Perintah ini menampilkan tabel routing pada komputer. Tabel ini menentukan kemana paket data akan dikirim. Kita dapat melihat gateway, network destination, dan mask. Perintah ini juga dapat digunakan untuk menambah atau menghapus row. Kemudian soal yang terakhir adalah NAT. Nah, perintah NAT digunakan untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti berbagi folder, melihat akun pengguna, mengecek status service, dan melihat informasi jaringan lainnya. Perintah ini sangat luas dan terdiri dari banyak sub-perintah seperti NAT user, NAT share, atau NAT view. Demikian pemaparan mengenai 20 perintah CMD dalam rangka penyelesaian tugas 2 mata kuliah jaringan komputer.
Melalui praktik ini, saya dapat memahami bagaimana command prompt digunakan untuk melakukan pengecekan konfigurasi, menganalisis masalah jaringan, serta mengelola koneksi dan DNS secara lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.